Yang namanya seorang muslim pasti harus senantiasa, sebuah keharusan, sebuah kepastian dirinya harus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Karena yang namanya doa adalah ibadah. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Jadi ketika seseorang meninggalkan doa, meninggalkan berdoa kepada Allah, maka dia telah meninggalkan salah satu bentuk ibadah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'u Allah ghadiba alaihi." Fi riwayah dalam riwayat lain dikatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka, marah kepada dirinya. Perhatikan hadis ini, Bu. Man lam yad'u Allah ghadiba alaihi. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa memohon kepada Allah, Allah murka kepada orang tersebut. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang yang datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, orang ini satu hari minta pertolongan sama Ibu, sama Bapak juga. Dikasih. Hari kedua datang lagi nih, minta pertolongan juga. Dikasih lagi sama Bapak Ibu. Hari ketiga datang lagi. Sama orangnya itu juga gitu. Minta pertolongan lagi, minta bantuan. Memohon untuk minta bantuan. Hari keempat datang lagi. Seminggu berturut-turut datang, Bu. Seminggu berturut-turut datang, Pak. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nggak disiram air, bagus, Masya Allah. Itu makhluk kepada makhluk, Bapak Ibu. Seorang makhluk ketika meminta kepada makhluk, seorang makhluk ketika memohon kepada makhluk, seorang makhluk ketika meminta bantuan kepada makhluk pula, ada waktunya, ada masanya makhluk tersebut jenuh, bosan. Sehingga ketika dimintai, dimohon, makhluk tersebut ada waktunya tidak memberikan. Itu makhluk kepada makhluk. Tapi berbeda kepada Sang Khalik, Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya antara makhluk sama Sang Khalik. Allah tabaraka wa ta'ala ketika tidak diminta, tidak manusia memohon kepada dirinya, Allah murka kepada orang tersebut. Allah Akbar. Ini bedanya Sang Khalik sama makhluk. Oleh karena itu, maksud dari hadis ini, barang siapa yang tidak memohon, tidak minta, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada dirinya. Ada dua maksud kata para ulama. Ada dua maksud atau ada dua definisi atau ada dua maksud dari hadis ini. Yang pertama, ketika seseorang memalingkan permohonan, memalingkan doa kepada selain Allah, namanya apa? Namanya apa? Syirik. Asyirku billah. Lihat hadisnya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dirinya. Berarti orang tersebut minta kepada selain Allah, Allah murka kepada dirinya. Yang namanya perbuatan syirik. Ini maksud dari hadis ini yang pertama. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dirinya. Maksudnya yang pertama, orang itu memalingkan doa kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik. Orang itu memalingkan berdoa, memalingkan memohon kepada selain Allah. Namanya perbuatan kesyirikan. Yang kedua, makna yang kedua dari hadis ini adalah man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dirinya. Maksudnya orang tersebut jarang meminta kepada Allah, menunjukkan dirinya nggak butuh sama Allah. Dan ini nggak boleh seorang muslim, Bapak Ibu. Orang itu jarang meminta kepada Allah, sehingga itu menunjukkan tingkat ketergantungannya tidak kepada Allah 100% gitu. Orang itu tidak selalu kembali kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, jarang meminta kepada Allah dalam setiap permasalahannya. Seperti seakan-akan dia tidak butuh oleh Allah. Dan ini bukan seorang muslim, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul lail."
Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan seorang mukmin pula ketika dia tidak butuh sama manusia. Mafhum mukhalafahnya, ketika tidak butuh sama manusia maka dia harus butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Manusia wajib luar biasa. Wajib tidak butuh kepada makhluk dan wajib sebaliknya harus butuh kepada Allah. Bukan seperti kita, Masya Allah, bahwa ketika kita dirundung masalah, musibah, ujian, biasanya manusia terpaku kepada seseorang mungkin yang hartanya banyak, meminta pertolongan kepada orang tersebut, meminta kepada yang pangkat jabatannya tinggi agar dimudahkan urusannya dan lain sebagainya. Tapi jarang manusia itu meminta kepada zat yang semua pasti akan dikabulkan ketika orang itu minta kepada zat tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istighna'uhu 'anil nas, merasa cukup dari manusia, ini kemuliaan manusia, Bu. Aziz. Dengan kata lain, orang tersebut tidak boleh merasa cukup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali. Karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Surat keberapa Bapak Ibu? Masya Allah, hafid Quran semua. Surat 40 ayat ke-60. Surat ke-40 ayat ke-60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa kalian, kata Allah. Memintalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan permohonan kalian. Aku akan kabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang merasa cukup dari beribadah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang merasa cukup, nggak mau berdoa, malas berdoa, jarang berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah Azza wa Jalla akan masukkannya dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Allahu Akbar. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa, Bu. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, mohonlah kepada aku, berdoalah kepada aku akan ijabah doa kalian, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari tidak mau meminta kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka sungguh orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dan dina. Subhanallah.